diperoleh nilai sig lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Apabila Anda baru pertama kali datang di channel saya, silakan untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bareng cara uji asumsi klasik untuk regresi linear berganda. Sebelum kita ke SPSS, kita sedikit ke konsep dasar dulu ya. Kita ke pengertian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Lalu, mengapa kita perlu menggunakan uji asumsi klasik? Harus terpenuhnya uji asumsi klasik karena agar diperoleh model regresi dengan estimasi yang tidak bias dan pengujian yang dapat dipercaya. Apabila ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis regresi tidak dapat dikatakan bersifat blue atau best linear ambish estimator. Di sini ada beberapa uji asumsi klasik untuk regresi berganda. Yang pertama ada uji normalitas residual, ada uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Terkait uji autokorelasi hanya digunakan apabila datanya berupa time series atau data runtut waktu. Selanjutnya kita ke contoh kasus yang akan kita selesaikan menggunakan SPSS. Di sini seorang manajer pemasaran akan melakukan peramalan atas besarnya total penjualan berdasarkan jumlah sales dan harga produk. Berikut ini datanya ya. Di sini ada 3 variabel. Jumlah sales dan harga ini merupakan variabel independen dan penjualan ini merupakan variabel dependen atau variabel responnya. Data ini merupakan bukan data time series ya, sehingga nanti kita tidak perlu melakukan uji autokorelasi. Oke, langsung saja kita ke SPSS untuk input data. Kita ke bagian variable view untuk membuat variabel. Di sini kita tulis X1, X2, dan Y. X1 dan X2 merupakan variabel independen, Y ini merupakan variabel dependen. Pada bagian label kita beri keterangan X1 ini merupakan jumlah sales, X2 itu harga produk, Y ini merupakan penjualan. Selanjutnya bagian measure atau pengukuran. Karena ini datanya berupa data angka, kita menggunakan scale semua. Setelah sudah membuat variabel, kita ke data view. Di sini sudah muncul ya pada bagian atas nama-nama variabelnya. Selanjutnya kita copy datanya. Kita pastikan di sini. Maka cutter copy ya. Di sini ada dua
0 di belakang koma kita hilangkan aja biar enak dilihat. Desimalnya kita bikin 0. Setelah sudah input data, kita ke ujian studi klasik yang pertama, yaitu uji normalitas residual. Uji normalitas pada model regresi ini digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah apabila datanya itu berdistribusi secara normal. Di sini ada pedoman untuk pengambilan keputusan. Jika nilai asymptotic to tail lebih besar 0,05, maka nilai residual data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai asymptotic to tail lebih kecil 0,05, maka nilai residual data berdistribusi tidak normal. Langsung aja kita ke langkah-langkahnya untuk uji normalitas residual. Caranya, klik Analyze. Kita pilih Regression Linear. Di sini jumlah sales independen, harga produk kita juga masukkan ke kolom independen karena variabel independen, penjualan ke kolom dependen. Kita klik Save. Di sini kita akan membuat variabel baru bernama res. Kita centang pada bagian residual yang ini ya, unstandardized. Selanjutnya kita klik Continue, klik OK. Di sini kita abaikan output yang muncul. Kita ke data view SPSS, maka akan muncul variabel baru bernama res1. Setelah sudah membuat variabel residual, kita lanjut Analyze, non-parametric test, legacy dialog, pilih one sample KS. Variabel ini ya, variabel yang tadi ini unstandardized res, kita masukkan ke sini. Kini pastikan pada bagian normal sudah tercentang. Selanjutnya klik OK. Maka akan muncul tabel yang bernama one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di sini yang akan kita gunakan yaitu pada bagian ini ya. Asymptotic to tail diperoleh nilai 0,179. Kita perkecil. Di sini ya, kita kembali lagi ke pedoman pengambilan keputusan untuk uji normalitas residual. Angka ini diperoleh nilai 0,179. Lebih besar daripada 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa nilai residual data berdistribusi secara normal. Kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini digunakan untuk melihat apakah antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna, yang dicirikan dengan koefisien korelasinya tinggi atau mendekati 1. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi multikolinearitas. Di sini ada dua cara untuk pengambilan keputusan, dengan melihat nilai tolerance dan juga dengan melihat nilai FPS atau variance inflation factor.
Di sini jika nilai toleransi lebih besar 0,1, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Dan sebaliknya, jika nilai toleransi lebih kecil 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas. Apabila kita menggunakan nilai FVS, di sini jika nilai FVS lebih kecil 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai FVS lebih besar 10, maka terjadi multikolinearitas. Kita ke SPSS. Cara untuk uji multikolinearitas yaitu klik Analyze, pilih Regression, Linear. Ininya udah ya, karena tadi kita udah memasukkan variabel-variabelnya. Kita pilih Statistik. Kita beri centang pada Collinearity Diagnosis. Selanjutnya klik Continue, klik OK. Sehingga akan muncul di sini ada beberapa tabel. Yang akan kita gunakan yaitu pada tabel koefisien, yaitu pada nilai ini ya, tabel koefisien pada bagian collinearity statistik. Di sini diperoleh bahwa nilai tolerannya untuk kedua variabel ini 0,971 dan nilai FVS-nya 1,030. Dan berdasarkan pedoman pengambilan keputusan uji multikolinearitas, dapat disimpulkan bahwa kedua ini, baik toleran maupun FVS, tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya kita ke uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas ini menunjukkan bahwa variabel-variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada beberapa cara untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Di antaranya ada uji koefisien korelasi Spearman, uji Park, dan uji Gleiser. Untuk video kali ini kita akan menggunakan uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gleiser. Untuk pedoman pengambilan keputusannya, kita menggunakan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Kita ke SPSS. Sebelum melakukan uji heteroskedastisitas, ada dua langkah awal, yaitu kita membuat variabel dulu res 1, dan langkah yang kedua kita membuat variabel absolute res. Untuk variabel yang pertama kita sudah res 1. Selanjutnya kita membuat variabel baru bernama absolute res. Caranya klik transform, compute variabel. Kita tulis nama variabelnya ABS res. Pada bagian numeric expression kita ketik ABS kurung buka. Ini ya, variabel residualnya kita masukkan ke sini. Res 1 kurung tutup. Selanjutnya tekan OK. Abaikan output yang ada di sini.
kita ke data view, maka akan muncul variabel baru bernama ABS_RES. Setelah sudah muncul ABS_RES, selanjutnya kita ke uji heteroskedasitas. Caranya, analyze, pilih regression, linear, pada kolom dependent kita ganti, kita menggunakan absolute res, pindahkan ke sini. Selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul ada beberapa output ya, yang akan kita gunakan yaitu pada tabel ini, koefisien. Yang akan kita gunakan yaitu pada bagian ini ya, kolom sig dengan variabel dependent ABS_RES. Di sini pada tabel koefisien untuk kedua variabel jumlah sales dan harga produk ini diperoleh nilai sig lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sehingga data penelitian ini sudah memenuhi ujian psikologi klasik, sehingga dapat lanjut ke analisis regresi linear berganda. Oke, demikian tutorial dari saya terkait ujian psikologi klasik untuk regresi berganda. Apabila video ini bermanfaat, minta tolong tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.